Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Andini Saryanti, di channel YouTubeku yang udah lama nggak aku urusin. Sebelumnya aku minta maaf banget ya untuk teman-teman yang udah nge-DM aku buat nanya soal gejala atau simptom-simptom yang terasa gitu ya mengenai BPD dan PTSD ini. Kalau ujungnya aku bilang please cek ke psikiater, nah ya itu satu-satunya saran yang bisa aku kasih gitu ya, selain relax dan menyadari kalau kita ada di masa sekarang kayak gitu. Aku tahu itu berat banget, sadarilah itu berat banget gitu ya, tapi yang perlu disadari adalah walaupun kita ngerasa sendiri, itu khas banget BPD kan, walaupun kita ngerasa sendiri, tapi kadang-kadang aku juga suka menyadari kalau perjalanan aku di 2 tahun sebelumnya, 3 tahun sebelumnya, 4 tahun sebelumnya, sampai dengan sekarang itu aku udah hebat banget. Menurutku ya sedikit menghibur diri sendiri, tapi ya aku bangga sama diriku, bener nggak? Terus sebenarnya aku tuh udah bikin video beberapa ya, cuman aku bingung waktunya kapan buat ngedit videonya gitu, karena setiap Jumat tuh aku sering banget bikin video di kantor waktu bapak-bapak pada Jumatan. Tapi ya balik lagi aku bingung kapan ngeditnya gitu. Jadi back lagi aku hapus lagi, bikin lagi, hapus lagi, bikin lagi kayak gitu. Karena kalau aku pikir ya, bikin video terus nanti kita edit tuh feel-nya udah beda. Jadi mendingan bikin video terus langsung diedit, langsung dipost. Bener gak sih kalau aku pribadi ya? Pakai lipstick dulu biar rada cakep. Ini kayak gelap banget ya. Update dulu kehidupan. Ini kalian apa kabar nih? Jujur aku kangen banget sama teman-temanku di YouTube ini. Ada beberapa yang mampir juga ke Instagram aku. Dan ada juga beberapa yang nanya di Instagram perihal videoku yang cerita soal cerita misteri di YouTube-nya Lonceng Misteri gitu. Back again, yang di Lonceng Misteri itu aku alamin nyata ya, nggak ngarang-ngarang. Jadi ya isinya nggak ada penampakan karena ya aku bukan anak indigo gitu. Jadi ya udah, yang itu yang aku rasain, itu yang aku ceritain. Seperti itu. Terus update dulu, kemarin tuh aku habis konsultasi sama murai psikologi. Jadi karena aku belum bisa buat konsul ke psikiater. Jadi terakhir aku konsul psikiater itu sebelum aku hamil di tahun 2021 bulan Oktober. Setelah melahirkan, ada proses adaptasi dari yang tadinya nggak punya anak dan mandiri dan apa-apa sendiri, nggak perlu minta izin. Ya minta izin suami ya, pemberitahuan lah ya, lebih ke pemberitahuan. Dan bahkan nggak harus minta budget buat jalan-jalan, buat belanja dan lain sebagainya. Ketika punya anak, jangankan hal itu. Waktu aja susah nyarinya, bener nggak? Mandi aja susah, mau makan aja susah kayak gitu. Dan sometimes ada rasa nyesel, tapi anaknya bikin happy dan ngerasa kalau emang anak ini tuh anugerah terindah dan gak boleh disesali gitu. Jadi balik lagi adalah nyalahin diri sendiri kayak gitu. Siapa lagi yang perlu disalahin selain diriku kayak gitu. Ada banget tuh di fase-fase itu. Terus aku itu belum mulai konsultasi ke psikolog. Jadi saat itu anakku lahir di bulan Juli 2022. Agak perjalanannya nggak mulus ya, tapi sedih-sedih banget juga enggak, karena anakku juga alhamdulillah bukan tipikal anak yang sulit dihandle atau nangisan, rewelan gitu ketika ibunya pergi kerja gitu. Cuman ya ini kayaknya wajar banget ya gitu, ketika 3 bulan sampai dengan 3 bulan kurang diurusin sama kita, terus kita tinggal kerja tuh rasanya kayak
ada kekhawatiran apakah dijagainya sesuai sama yang biasa kita lakukan gitu. Jadi ada underestimate apakah bisa nih yang dititipin gitu. Awalnya kayak gitu. Enggak, itu seminggu sebelum aku memulai nitip itu, aku tiap hari datang dulu ke rumah mertuaku, which is mereka yang akan aku titipin ya, dengan catatan mereka sudah setuju dan bahkan mereka juga yang udah sama kita aja, kasihan kalau ke daycare atau kasihan kalau diasuh sama yang lain gitu. Tapi ibu-ibu yang lain pasti punya pengalaman atau punya pendapat lain, boleh drop di kolom komentar seperti itu. Nah terus seminggu sebelum tuh aku bilang ke suamiku kayak, bisa nggak ya, kasihan abah sama nenek, takut capek, takut apa ya namanya orang tua ya, memang nggak tua-tua banget gitu anak suamiku anak kedua, anakku cucu kedua juga, jadi cucu yang pertamanya juga selisih setahun, jadi masih nggak terlalu, masih bugar lah, masih sehat, masih kemana-mana dan masih beraktivitas dengan normal kayak gitu. Takutnya nenek sama abah mau kemana, terus mau ngapain gitu kan, jadi takutnya nggak bisa gitu dan takut kecapean. Aku udah saranin udah aja ada nening tapi di rumah abah dan nenek gitu kan, ditaruh di situ, tapi tetap nggak mau karena ya itu orang asing masuk ke rumah gitu kan, makin bingung nggak, makin stres nggak nih di kantor nanti gimana gitu. Ya sudah, akhirnya aku seminggu sebelum terlaksana, seminggu sebelum aku masuk kerja, aku tiap hari ke rumah mertuaku. Jadi rumahku dan rumah mertuaku saat itu nggak terlalu jauh, jadi beda cuma sekomplek gitu, sebelahan kompleknya ya gitu. Nah naik motor bisa, naik mobil bisa gitu. Jadi aku seminggu full itu bolak-balik naruh anakku pagi-pagi buat dimandiin nih sama neneknya. Coba mandiinnya gimana gitu kan. Ada beberapa hal yang nggak sesuai sama yang biasa aku lakukan, tapi aku mikir lagi, ya sudahlah gitu, toh nggak fatal-fatal banget, toh masih bisa ditolerir, dan toh tujuannya juga tercapai kan, buat mandi gitu. Ini cuma perbedaan cara aja gitu saat itu tuh aku mikirnya, mencoba buat menerima, mencoba buat relax aja gitu. Terus di fase di cara menghangatkan ASI gitu, agak berbeda karena zaman dulu kan nggak ada warmer dan nggak ada apa gitu ya yang buat menunjang ASI eksklusif gitu, bener gak sih? Nggak kayak sekarang gitu peralatannya. Kalau dulu memang ASI eksklusif, tapi mungkin peralatannya nggak sepraktis sekarang gitu. Nah kalau sekarang tuh kan memang udah banyak banget perintilan-perintilan yang khusus nih buat warmer yang ini, pencetnya yang ini gitu. Ada kan kekhawatiran ketika di warmer takutnya terlalu panas gitu atau apa gitu, itu juga jadi pikiranku saat itu gitu. Tapi ya sudah, nggak apa-apa, masih bisa diomongin dan masih bisa ditoleransi dan masih bisa goalsnya tercapai walaupun caranya berbeda. Aku mikirnya gitu lagi ya gitu ya. Dan masih banyak hal lagi kayak gitu sampai akhirnya di pelaksanaan nih, aku udah mulai masuk kerja. Aku ngerasa deg-degan, jujur aku ngerasa deg-degan. Yang pertama aku takut anakku rewel, tapi aku udah trial seminggu dan anakku anteng banget sama abahnya, sama neneknya juga, sama abahnya juga anteng. Terus kan aku bukan tipikal ibu-ibu yang nge-keep anaknya terlalu steril gitu, enggak. Dan untungnya hal itu juga membantu aku jadi lebih rileks, nggak terlalu takut kelak anakku kotor banget apa enggak terhadap lingkungannya kelak, misalnya dibawa kemana sama abah neneknya juga, aku jadi nggak terlalu khawatir hal itu. Cuman hal yang sangat membantu aku adalah yaitu pikiran-pikiran ketika aku menyadari yang penting goalsnya tercapai, cara-cara yang berbeda ketika masih bisa ditoleransi, yang penting tujuannya nyampe, ya udah gak apa-apa, relax aja lah gitu. Toh anaknya juga gak mungkin dicelakain sama nenek kakeknya, itu nenek kakeknya gitu. Yang beda cuma caranya aja, dan jangan jadi kita sebel gitu akan hal itu. Aku juga nggak mau gitu, karena justru ya udahlah gitu, keputusanku buat akhirnya menyetujui ya udah titipin ke nenek kakeknya adalah keputusan yang tepat saat itu. Aku nggak boleh menyesali keputusanku dan harus konsisten gitu. Dan kalau konsisten kan otomatis caranya juga nggak ada yang berubah, metode dan
rutinitas yang dilakukan juga nggak ada lagi perubahan kayak gitu. Dan sampai sekarang anakku udah setahun, sebulan, 15 hari. Aduh, lengkap ya. Masih sama nenek abahnya dan baik-baik saja. Dibawa ke imunisasi posyandu sama abah neneknya. Tapi aku bilang, karena Kean, dari anakku Kean namanya, dari awal itu dia imunisasi di rumah sakit. Tapi kalau mau imunisasi di posyandu juga boleh. Karena anakku dari awal imunisasi di rumah sakit. Jadi biar jadwalnya sesuai gitu sama, kan kalau misalnya imunisasi kan harus tepat sebulan, tepat 2 bulan gitu, tepat hari kan gitu. Jadi aku bawa ke rumah sakit terus, tapi neneknya juga bawa ke posyandu untuk ditimbang, untuk tahu perkembangan apa. Dan aku sangat terima kasih untuk itu, untuk dibawanya anakku dan dipantau tinggi dan beratnya kayak gitu. Selain itu juga anakku dibawa juga sosialisasi nih. Jadi orang tuanya suami aku, terlebih ibu mertuaku itu kan dia aktif di HIMPA-UDI. HIMPA-UDI itu Himpunan Pendidikan Anak Usia Dini ya. Dan kebetulan mertuaku ini ketua apa ya, pokoknya ketua aja gitu lah intinya. Dan sebelum aku melahirkan tuh aktif warawiri kesana sini gitu. Dan itu tidak menghentikan aktivitasnya. Dan itu yang aku sebenarnya pengen, jangan sampai anakku dititipin dan jadi menghambat aktivitas abah dan neneknya. Walaupun anakku jadi dibawa kemana-mana dan aku nggak apa-apa, balik lagi. Aku ngerasain nih ya manfaat dari anakku dibawa aktif sosialisasi, ketemu banyak orang adalah dia jadi nggak takut ketika banyak orang di sekeliling dia. Gitu yang aku rasain ya. Gitu, ketika kemarin kita ngadain acara ulang tahun anakku di panti asuhan, bukan ngadain ya, tapi lebih ke ketemu lah gitu. Jadi makan bareng sama anak-anak di yayasan gitu. Jadi anakku tuh begitu datang taruh aja, terus dia ntar berkeliling menyapa, bener-bener dia anak umur setahun tuh menyapa, duduk di pangkuan kakak-kakak di panti. Dan ya udah, ibu bapaknya cuma ngeliatin aja dari jauh. Dan itu aku ngerasa kalau aku yang ngejagain, mungkin dia di rumah aja atau paling banter ketemu sama tetangganya gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya aku bisa ambil dan pandang itu sebagai hal positif. Anakku diajak atau pergi ya aja sama nenek dan abahnya kayak gitu. Aku memilih buat berpikir seperti itu dari sekian banyak kemungkinan pikiran-pikiran yang bisa aku pilih, seperti kenapa sih diajak ketemu banyak orang, musim penyakit, ntar kalau ketularan gimana? Enggak, aku lebih memilih buat mikir sosialisasinya bagus, makannya juga dipikirin di sana ya, walaupun banter-banter juga anaknya makan nasi pakai ayam ya udah, tapi kan itu nasi protein, bener nggak? Selagi masih mencukupi dan teksturnya masih bisa dia makan dengan gigi dia yang seadanya, itu ya udah gitu. Aku nggak mau ambil pusing untuk kemungkinan yang terjadi nanti kelak dan nggak mau berpikir ke arah situ kayak gitu. Dan sometimes that works, tapi ya kadang aku juga ada rasa ngedownnya gitu saat setelah puasa. Jadi kan ini aku masih ASI nih sama anakku, jadi anakku lagi aku usahakan kalau bisa jangan dulu sufor lah gitu, masih bisa ASI aja. Tapi kalau aku nggak nyalahin sufor ya, mau sufor juga ya nggak apa-apa gitu sebenarnya, cuman ini aku lagi ngusahain ASI dulu. Jadi aku tuh pumping, begitu pumping tiap hari nih. Pumping itu kan sifatnya supply and demand ya. Selagi kita DBF sambil pumping, si PD ini akan merespon kalau dia tuh butuh banyak banget supply gitu, karena demandnya banyak. Jadi dia keluarnya juga banyak. Nah setelah libur lebaran 2 minggu, aku nggak pumping 2 minggu, jadi cuma ngandelin DBF aja. Setelah masuk kerja aku pumping lagi dan seret maksimal itu di 20 mili sekali pumping sejam. Wah stres sih, pokoknya stres banget dan rasanya kayak anjir lah, gue nggak guna nih, gimana nih, nggak berhasil nih, aduh apakah harus sufor apalah segala macam gitu.
Sedangkan stok di kulkas itu kejar-kejaran kan, jadi paling ada stok standby itu 2 atau 3 gitu. Jadi saat itu tuh memang ngabisin stok gitu. Di situ tuh aku stres banget, cuman perkara itu ya. Nggak cuman sih, perkara itu aku stres banget. Belum lagi dihadapkan sama aku pindah kantor. Jadi kantorku masih sama, cuman gedungnya pindah gitu. Jadi dari yang tadinya di Buah Batu sekarang pindah ke Kopo yang lebih jauh, sedangkan aku di Bandung Timur gitu dan harus ditempuh pakai motor. Kalau pakai mobil ya bisa sih via tol, cuman aku harus ke Cileunyi, jauh banget ya. Jadi aku pakai motor tiap hari. Nyampe rumah lebih malam lagi. Itu yang bikin aku stres banget gitu. Aku bisa di hari Jumat, Kamis Jumat itu aku nggak masuk gara-gara aku nggak ada gairah, ngerti nggak sih? Kayak aku bangun tidur aku ngerasa exhausted gitu. Kayak gue di rumah cuman buat nidurin anak gue, nggak ada kesempatan buat ngaca atau setidaknya nggak ada kesempatan buat mikir gue gimana hari ini, nggak ada gitu. Dan di pagi itu aku izin 2 hari, ngerasa stres banget, ngerasa kayak diri ini tidak berguna. Dan karena nggak boleh ke psikiater dulu dan nggak boleh minum obat yang sebenarnya masih ada stoknya, dan nggak akan aku minum dulu sampai nanti aku konsul lagi baru aku minum yang mana yang benar gitu. Yang mana yang bisa diminum menurut dokter kayak gitu. Jadi aku searching klinik psikolog gitu, dan mungkin AdSense ya, muncullah si Murai ini, Murai psikolog. Ini aku nggak di endorse sama sekali ya, jadi benar-benar tidak di endorse, dan ini benar-benar real pengalaman aku. Nah, mulailah aku mulailah aku reservasi, dari mulai ngisi data sampai dengan mau tanggal berapa dan jam berapa konsultasinya aku isi semua di situ. Ini correct me if I'm wrong ya, Murai, mudah-mudahan Murai ini bisa nonton dan bisa komen gimana cara registrasinya, karena udah lumayan lama habis lebaran ya, sekarang bulan September gitu. Nah di situ aku itu hari Kamis ngerasa down, hari Jumat aku makin gloomy, makin berasa kekubur dan anakku sama mertuaku. Dan di hari Sabtu tibalah waktu dimana aku bisa konsultasi gitu, jadwalku sama psikolog yang ada di Murai. Konsul lah. Kan selama ini aku konsul sama psikiater ya. Kalau psikiater itu kan lebih ke, saya ini kenapa dok? Dijelasin begini dengan logika dan masuk ke aku. Selama ini aku ngerasa cocok begitu. Ternyata psikolog itu justru lebih dalam lagi gitu. Memang nggak bisa. Ternyata psikolog walaupun dia nggak bisa meresepkan, tapi ada rasa dimengerti. Bener gak sih? Ada rasa dimengerti dan ada rasa aku kayaknya cerita sama orang yang tepat deh gitu. Kalau sama psikiater, dulu sama dokter Lucky, aku ngerasa kayak aku ketemu orang yang tahu masalahku apa. Tapi kalau sama psikolog, aku ngerasa kayak aku tahu. Aku kayaknya ketemu sama orang yang ngerti perasaanku gimana gitu. Bedanya. Beda apa enggak sih? Pokoknya gitulah perbedaannya ya yang aku rasain. Kayak gitu. Dan saat itu sangat responsif, ngedengerin dengan seksama. Kalau di dokter Lucky aku nggak pernah nangis, tapi aku selalu mendapatkan jawaban kenapa sih aku tuh gitu. Tapi kalau di Murai kayak perasaanku keluar gitu. Dan mungkin aku akan mencoba psikolog dan terapi-terapi yang disarankan ya, kayak terapi apa ya kemarin ya, pokoknya disarankan buat konseling langsung sih kalau bisa gitu kan, ke psikolog terdekat seperti itu. Dan kayaknya aku akan ngikutin sarannya kayak gitu. Seperti itu guys. Jadi ya nggak tahu ya ini kuncinya apa nih hari ini aku cerita. Yang jelas mudah-mudahan teman-teman bisa sadar kalau segala hal itu nggak harus kita nilai dari satu sisi yang menurut kita itu kok poinnya, enggak. Kita bisa lihat dari sisi yang lain atau faedah-faedah yang lain gitu kan. Misalnya dalam satu kejadian, hikmahnya apa yang bisa diambil itu kan sebenarnya nggak cuma satu, tapi ada banyak gitu. Bagaimana ketenangan jiwa
dan hati, menurutku ya gimana keputusan kita mengambil poin mana yang mau kita ambil gitu ibaratnya. Jadi kalau misalnya poin yang ini kita masih ngerasa ganjel, ya udahlah ambil yang B. Yang B juga masih ganjel, ya udah yang C. Sambil kita pikirin yang penting goalsnya nyampe. Kalau ada perbedaan dikit dan masih bisa ditoleransi ya sudah, nggak apa-apa. Kayak gitu. Lega ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nontonin. Kayaknya selanjutnya aku mau buka sesi pertanyaan ya. Mencampur dari, ya mengcombine aja dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul di Instagram atau di komen-komen YouTube sebelumnya kayak gitu. Karena kayaknya kalau aku balas di apa namanya, di komen lagi takutnya nggak jelas gitu. Gimana, setuju nggak? Kalau ada yang mau nambahin pertanyaan apa yang perlu aku jawab, boleh nambahin di kolom komentar seperti itu. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah dengerin. Jangan lupa tetap sehat, tetap sadar, dan tetap mindful. Kalau sedih nggak apa-apa, nikmatin aja, sadar aja kita lagi sedih. Besok nggak sedih kok, kayak gitu. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.